Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Video ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Rabu 26 November 2025, kami melaksanakan kegiatan kuliah lapang mata kuliah meteorologi dan klimatologi, yang dimana pada kesempatan ini kami melakukan kunjungan ke stasiun BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tujuan kunjungan kami adalah untuk meninjau secara langsung operasional BMKG di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Stasiun Klimatologi Maros dan Stasiun Meteorologi Maritim Pautere, guna memahami peran krusial mereka dalam pengamatan cuaca dan klimatologi. BMKG memegang mandat vital untuk mitigasi bencana dan mendukung sektor pembangunan. Kunci dari peran ini adalah pengamatan cuaca yang dilakukan secara real time. Di sini kita melihat alur kerja dari pengumpulan data hingga analisis. Stasiun pertama yang kami datangi yaitu Stasiun Klimatologi Maros. Fokus kerja mereka lebih mendalam pada peran klimatologi. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari pola cuaca dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kunjungan kemudian berlanjut ke Taman Alat Observasi. Inilah area di mana data cuaca dasar dikumpulkan. Taman Alat memiliki luas sekitar 40 x 60 meter dengan jarak bangunan terdekat kurang lebih 2 kali tinggi bangunan dan diberi pagar pembatas dan jalan setapak untuk akses pengamatan. Taman Alat memiliki alat-alat pengukuran mulai dari alat konvensional dan alat digital. Tujuan dari adanya dua jenis alat ini yaitu apabila alat digital mengalami malfungsi, maka data diperoleh dari alat konvensional. Kami juga mendapat penjelasan beberapa alat yang ada di Taman Alat. Yang pertama yaitu penakar hujan otomatis tipe Hellman. Penakar hujan Hellman berfungsi untuk mencatat intensitas hujan secara otomatis. Kertas pias yang ada di dalam alat ini diganti setiap hari pada pukul 7.00 waktu setempat. Campbell Stokes, alat pengukur radiasi matahari, berfungsi untuk mengukur lama penyinaran matahari dalam periode satu hari, yaitu saat matahari terbit hingga matahari terbenam. Pias diganti setiap pukul 18.00 WITA. Satuan yang digunakan dalam pias yaitu jam. Gun Bellani. Gun Bellani berfungsi untuk mengukur total radiasi matahari dalam periode satu hari. Satuan yang digunakan yaitu Joule per centimeter pangkat 2. Open Pan Evaporimeter berfungsi untuk mengukur besar penguapan yang terjadi akibat pemanasan matahari pada periode waktu tertentu. Satuan yang digunakan yaitu milimeter. Sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi berfungsi sebagai tempat alat-alat pengukur cuaca tertentu agar terhindar dari panas matahari langsung, hembusan angin kencang, dan juga dari air hujan. Terdapat ketinggian 0,2 dan 1,2 meter serta pada menara iklim. Anemometer. Anemometer berfungsi untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Satuan arah dalam derajat mata angin dan kecepatan angin dalam knots. Cup Counter Anemometer. Fungsinya yaitu untuk mengukur kecepatan angin rata-rata pada periode waktu tertentu. Satuan yang digunakan yaitu kilometer per jam. Cup Counter terdiri dari beberapa ketinggian yang berbeda, diantaranya 0,5 meter, 2 meter, 4 meter, 7 meter, dan 10 meter. Termometer tanah gundul dan termometer tanah berumput.
Fungsinya, termometer tanah gundul untuk mengukur suhu pada lapisan tanah dalam kondisi tanah tanpa vegetasi. Termometer tanah berumput berfungsi untuk mengukur suhu pada lapisan tanah dalam kondisi bervegetasi. Automatic Solar Radiation System, yaitu alat pengukur radiasi matahari secara otomatis. Pada alat ini terdapat 6 sensor. Sensor yang pertama yaitu Sunshine Duration, yang kedua Net Radiometer, yang ketiga Diffuse Radiometer, yang keempat Global Radiometer, yang kelima Photosynthesis Active Radiation, yang keenam UV Radiometer. Automatic Rain Water Sampler. Fungsinya yaitu untuk mengambil sampel air hujan secara otomatis. Sampel diambil setiap awal pekan, yaitu hari Senin. Data yang dikumpulkan di sini seperti pola curah hujan musiman dan intensitas penyinaran matahari sangat penting. Informasi ini menjadi basis bagi sektor pertanian dan perencanaan tata ruang di wilayah sekitar. And I'm really close you, and I'm really close you, and I feels better life. And I'm really close you, and I'm really... Stasiun kedua yang kami kunjungi adalah Stasiun Klimatologi Maritim Pautere. Sesuai namanya, stasiun ini fokus pada dinamika kelautan. Data maritim yang mereka amati vital untuk keselamatan pelayaran, perikanan, dan pengelolaan wilayah pesisir, menjamin operasional maritim dapat berjalan dengan aman dan efisien. Kesimpulan dari penugasan ini adalah bahwa data yang dihasilkan BMKG mulai dari pengamatan cuaca harian hingga analisis klimatologi jangka panjang merupakan public good yang esensial. Setiap instrumen yang kami lihat memiliki peran vital dalam menyediakan data akurat yang menjadi dasar mitigasi risiko lingkungan dan pengambilan keputusan strategis. Oke. Geografi Sains 2024. Kita